Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membahas sesuatu, yaitu komunikasi. Oke, komunikasi itu elemen yang penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik. Dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian usaha. Dengan komunikasi yang baik, penjual atau pebisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga menghindari terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Oke, dalam kegiatan bisnis seperti pemasaran, pastinya membutuhkan komunikasi yang baik terutama kepada konsumen agar produk yang dimiliki bisa diterima sepenuhnya. Ya, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal dan non-verbal. Dalam komunikasi terdapat pendapat, ide, gagasan maupun informasi yang disampaikan untuk kepentingan bisnis. Misalnya, pembuatan strategi bisnis. Pada praktek, komunikasi dapat dilakukan secara personal atau maupun impersonal. Selain itu, dalam setiap iklan lowongan pekerjaan biasanya ditemui syarat agar karyawan bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, sekarang ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Komunikasi horizontal itu cara berkomunikasi yang tujuannya untuk menjalin hubungan baik antara atasan yang setingkat dan diwujudkan biasanya dengan mengadakan pertemuan secara berkala. Atasan yang setingkat seperti kayak direksi pemasaran dengan direksi yang lain, direksi yang setingkat yang satu jabatan. Yang kedua, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal itu proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan gitu. Ya, sebagai contoh kayak pegawai, contoh pegawai bagian keuangan menyampaikan laporan keuangan kepada direksi keuangan, misalkan seperti itu ya. Dan ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Yang pertama itu persepsi. Persepsi itu contohnya ya seperti kayak saya ketika melakukan komunikasi kepada bawahan saya, ketika saya menjadi atasan misal, saya melakukan komunikasi dengan bawahan saya harus bisa memprediksi kalau apa yang saya sampaikan, apa maksud yang saya sampaikan itu mudah diterima dengan jelas oleh bawahan saya tersebut ya, yang mendengarkan tersebut. Yang kedua, kredibilitas. Kredibilitas itu seperti kayak kayak saling menjalin kepercayaan gitu antar komunikator dan komunikan itu ya. Ketiga, kecocokan kedua belah pihak ya akan terjalin hubungan dengan baik gitu, dan sehingga saat berkomunikasi menjadi saling percaya dan nyaman. Itu kecocokan ya. Dan ketepatan. Yang keempat, sebagai komunikator itu harus memiliki kerangka berpikir yang baik agar komunikasi nanti bisa terjalin dengan baik dan disampaikan secara tepat gitu. Yang kelima itu pengendalian diri ya. Pengendalian diri itu dalam komunikasi juga sangat penting.
Karena komunikasi kan ya proses memberikan umpan balik dan tanggapan terhadap lawan bicara, terhadap suatu ide ya. Nah, oke, yang terakhir saya akan membahas tentang tujuan komunikasi bisnis ya. Ya memang komunikasi itu pasti ada tujuannya, apalagi dalam sebuah bisnis itu harus ada tujuannya dengan jelas. Tujuan komunikasi di dalam bisnis itu adalah memberikan informasi ya, informasi yang disampaikan misalnya seperti tadi, misal bawahan memberikan informasi ketika ada masalah di suatu perusahaan kepada atasannya agar bisa dilakukan, dirundingkan lagi atasan dan bawahan diadakannya rapat gitu. Jadi saya saling memberi informasi untuk memajukan perusahaan. Terus tujuan kedua itu memberikan persuasi. Memberikan persuasi itu seperti kayak ya kita meyakinkan atau mempengaruhi orang lain gitu. Ya itu lebih ke customer ya, atau ya itulah. Yang ketiga adalah tujuan komunikasi untuk melakukan kerjasama. Misalkan saya punya perusahaan, saya mempunyai komunikasi yang baik dan saya memiliki ilmu komunikasi yang baik dengan orang, maka saya akan bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Jika komunikasi itu tidak terjalin dengan baik atau relasi yang tidak terjalin dengan baik, maka kerjasama belum tentu bisa berjalan atau bisa terjadi kerjasama di situ, belum tentu. Maka diperlukan komunikasi yang baik, diperlukan komunikasi yang sangat baik agar bisa kerjasama gitu. Oke, sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Terima kasih banyak. Thank you very much. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa suka, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Bye.